Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ugistianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator dan pengajar praktik saya, Ibu Siti Asiah dan Ibu Ganiati. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam koneksi antar materi ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching antara lain, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu mitra bicara. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Berikut adalah percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, dan berkesinambungan. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi. Pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. 2. Observasi, aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. 3.
Pasca observasi, percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Tindak lanjut supervisi. Dengan berkesinambungan dan memberdayakan, seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis dan klinis sebagai pijakan lanjutan bagi proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Saya tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya juga tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan rekan sejawat dan murid agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Yang pertama, mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Yang kedua, yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi seorang coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi dengan kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para guru. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari coach. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, karena dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga ke depan menjadi lebih baik. Koneksi antar materi. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Dalam modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu guru menganalisis kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dan guru menganalisis 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah terkait modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada murid di sekolah saya
sesuai kebutuhan belajar mereka dengan strategi diferensiasi yang sesuai. Dalam hal ini, saya menggunakan kompetensi seorang coach yang senantiasa mencurahkan pikiran dan hati saat sedang melakukan percakapan dalam proses pembelajaran dengan mereka. Mendengarkan aktif agar fokus pada apa yang disampaikan oleh murid dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan oleh mereka ketika pembelajaran atau di luar pembelajaran. Dalam modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, seorang guru harus menuntun perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual saja, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Guru menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional pada murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif, dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Murid akan merasa aman, nyaman, dan bahagia. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah terkait modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional adalah menuntun perkembangan murid secara holistik dan menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid untuk menumbuhkan dan melatih kompetensi sosial dan emosional. Kompetensi seorang coach sangat diperlukan dalam pembelajaran sosial dan emosional yang senantiasa mencurahkan pikiran, hati saat sedang melakukan percakapan coaching dengan mereka. Mendengarkan aktif agar fokus pada apa yang dikatakan oleh murid dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan oleh mereka. Menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Menerapkan sistem Among, Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, agar tercipta lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif, dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Murid akan merasa aman, nyaman, dan bahagia. Peran saya sebagai seorang coach terkait dengan KSE terhadap teman sejawat adalah saya menggali apa yang menjadi masalah teman sejawat, mendengarkan terkait proses pembelajaran yang dialaminya dengan menggunakan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berusaha memunculkan kesadaran diri coach untuk mampu memunculkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan pertanyaan berbobot, saya berusaha agar coach mampu memunculkan ide gagasannya sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian, coach menyatakan kapan dimulainya aksi nyata dari ide gagasan yang diungkapkannya. Dalam coaching ini, saya menggunakan acuan yaitu alur Tirta. Terkait supervisi akademik, maka kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan paradigma coaching, sehingga supervisi benar-benar mengembangkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah selesai, maka tindak lanjut supervisi akademik penting dilakukan agar guru senantiasa mengembangkan proses pembelajarannya yang berpihak pada murid. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, memfasilitasi pertumbuhan murid, maka menghantarkan murid dari satu kondisi saat ini ke kondisi yang lebih baik untuk memaksimalkan kompetensinya, membangun ide untuk memaksimalkan potensi personal murid, memberi ruang dan memancing proses kreatif yang timbul dalam percakapan dengan murid, sehingga dengan kebutuhan belajar dan kebutuhan sosial emosional murid yang berbeda, maka guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang sukses.
yaitu berpihak pada murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih.